Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayyuhat tullab wa ayyatuhat talibat. Alhamdulillah, nahmadullah ta'ala alladhi a'tana ni'am kathiran hatta al-an wa qad istata'na an nasilu hayatana al-yawmiyah wa bihadha al-waqt qad insyaallah nasilu dirasatana min kitabi fiqh sunnah wal an insyaallah nadrus al-mawdu' al-mashu 'ala al-khuffain. Na'am, al-mashu 'ala al-khuffain. Fi hadhihi al-bahthi khamsatu mabahis sab'atu mabahis sab'atu mabahis dalilun masyru'iyyatihi wa thani masyru'iyyatil mashu 'ala al-jawribain wasali syurutul mashi alal khuffi wa ma fi ma'nah wa rabi' mahallul mashi tawqidul mashi sifatul mashi ma yubtilul mashu. Khalas. Tafadhal wal an man yaqra, akhawat atau ikhwan. Tafadhali. المسح على الخفين دليل المشروعية ثبت المسح على الخفين في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته شيعة الخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد صرح جمع من الحفظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ثمانين منهم 10 انتهى. وأقوى الحادث حجة في المسح ما وراه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام نخعي رضي الله عنه قال بلى جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعلون هذا وقد بلغ. قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ثم توضأ ومسح على خفيه
جرير كان بعد نزل المائدة أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزل آيات الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين فيكون حديثه مبينا أي مراد بالآيات إيجاب الغسل لغير صاحب الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية. Al-mashu 'alal khuffain, menyapu dua sepatu. Dalilu masyru'iyyati, dalil disyariatkannya menyapu dua sepatu. Sabatal mashu 'alal khuffain bis sunnati sahihati tsabitati, menyapu atas dua sepatu sabata, telah tetap dengan sunnah yang sahih yang kuat, sunnah yang sahih yang kuat, maksudnya sangat kuat hadisnya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ajma'a may ya'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'alal khuffain. Telah ijma', telah sepakat orang-orang yang ya'taddu bih, yang mereka sudah orang yang sudah kokoh makamnya, gitu ya. Ulama-ulama yang, kalau kita bahasakan singkat, ulama-ulama yang thiqah fil ijma', dalam sebuah ijma' ada jawazil masih 'alal khuffain, tentang bolehnya menyapu dua sepatu. Kalimat jawaz menunjukkan bahwa hukumnya mubah, boleh. Fis safari wal hadari, baik yang dalam perjalanan maupun yang hadir, yang tidak perjalanan. Dulu ada yang nanya, ya, siapa? Boleh nggak nyapu dua sepatu? Kamu? Ya, saya jawab, bukan, saya nggak jawab boleh. Ya, saya jawab apa pentingnya, kan? Kalau urgen boleh, terkait dengan tidak bisa dilepaskannya sepatu karena kepentingan, atau dia mendadak harus cepat, ya, supaya dia wudhu dan bisa sholat langsung, ngejar tiket bandara biar nggak ketinggalan pesawat gitu. Kalau nggak ada pentingnya, saya tidak mengatakan tidak boleh. Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Itu apa? Kok kalau kita mau nyapu sepatu, kita sholat di masjid, buka sepatu, kan ke masjid, mau sholat buka sepatu. Ngapain kita menyapu sepatu dalam wudhu? Ya, sedangkan kita berwudhu di masjid tersebut. Nah, tapi kalau kita sudah suci dari sebelum ke masjid, kita mau mentajdid wudhu, mengulangi wudhu lagi, boleh, walaupun tidak dalam kondisi safar. Ya. Sawa'an kana lihajatin aw ghairiha, sama saja karena adanya hajah atau tidak ada hajah. Hatta lil mar'atil mulazamati, sampai boleh juga untuk perempuan yang menetap, dia tidak kemana-mana, suaminya kerja, dia di rumah saja, ya. Wa zamanul ladzi la yamshi, dan saat itu dia tidak perjalanan,
dalam keadaan tidak berjalanan sekalipun. Tapi nanti ada syaratnya, jangan dulu kita ambil kesimpulan di sini. Karena kalau orang yang sepatunya dalam sehari pakai copot, nggak penting itu. Yang sehari semalam dia tidak lepas sepatu karena kepentingan. Ya, misalnya dengan sepatu yang ada unsur untuk terapi, sepatu itu kalau dilepaskan dalam sehari dia terapinya kurang, atau kalau dibuka sepatunya terpengaruh kepada mungkin ada luka atau lain-lain, maka itu dipakai sehari-hari di rumah sepatunya itu. Dia pakai untuk sholat juga ketika itu, maka dia tidak usah lepas sepatu. Silakan dia menyapu 2 sepatu. Tapi kalau orang dia nyapu sepatu, pas dia mau sholat buka sepatu, dia sholat tanpa sepatu, ya mendingan buka sepatu, berwudulah dulu dengan membasuh kaki. Wa innama angkarathu asy-syi'atu wal khawarij. Sungguhnya mengingkari hukum bolehnya menyapu sepatu ini kaum Syiah dan Khawarij. Wala ya'taddu bi khilafihim, dan tidak ada urgennya, tidak ada pentingnya menselisih mereka. Enggak perlu menselisih Khawarij dan Syiah. Ya. Maksudnya apa itu kalimat wala ya'taddu bi khilafihim? Enggak ada gunanya menyelisih mereka. Buang-buang waktu, nggak akan ada kesimpulan, ya kan? Karena mereka memandang kita sesat, kita memandang mereka sesat, ya untuk apa? Menyatukan hal-hal yang secara akidah aja udah beda, bagaimana hal-hal ibadah? Buang-buang waktu. Wa qala al-Hafiz bin Hajar fil Fathi wa qad sarraha jam'un minal huffaz, telah menjelaskan ya mayoritas dari para huffaz. Kalau disebut huffaz itu hafal berapa hadis? 200.000 hadis. Kalau muhadis 100.000. Kalau hakim ya 200.000 hadis ya. Sampai 300.000 hadis, di atas 300 hakim. Nah, ini para penghafal hadis telah menjelaskan dengan ijma' bi annal mas'a 'alal khuffaini mutawatirun. Bahwasanya menyapu 2 sepatu hadisnya mutawatir. Ingat, hadis mutawatir diriwayatkan oleh perawi hadis yang sahih, yang jumlahnya di atas 10 perawi yang thiqat ya. Sanadnya bersambung. Dan ada setiap perawi itu memiliki lebih dari 10 jalur sanad. Dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta atas nama Nabi. Wa jama'a ba'duhum ruwatahu, ya, dan mereka telah mengumpulkan, sebagian mereka telah mengumpulkan para perawi-perawi hadis tersebut, fajawazu, dan mereka telah menghitung semua mereka as-samanin, ada 80 para perawi hadisnya, sedangkan 10 saja sudah mutawatir, ini 80. Minhumul asyrah, di antara mereka ada al-asyrah, 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu para sahabat 10 orang al-asyrah. Siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdullah bin siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin berapa? Sudah 9 ya? Talha, Zubair, Zubair bin Awam. Sudah saya sebut tadi, Talha, Zubair. Ya, Abadillah termasuk Abdullah bin jadi lupa. 10 sahabat perawi hadis tentang menyapu 2 sepatu. Intah, titik. Wa aqwal ahadits hujjatun fil mashi. Hujjatan, dan kuatnya hadis-hadis tersebut menjadi hujah dalam hal menyapu ini. Ma rawahu Ahmad wa Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Hamam bin Nakh'i radhiyallahu anhu qala bala Jarir bin Abdullah thumma tawadda'a wa masaha 'ala
khuffaihi. Jarir bin Abdullah kencing, setelah itu dia berwudu dan menyapu ke atas dua sepatunya. Faqila, lalu ada yang bertanya, tafalu hadza wa qad bulta, engkau berbuat seperti ini, menyapu dua sepatu tadi, padahal engkau baru selesai pipis. Qala na'am, ya, kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a, beliau setelah kencing berwudu, wa masaha 'ala khuffaihi, beliau menyapu kedua sepatunya. Qala Ibrahim, fakana yu'jibuhum hadzal hadits, ya, hadis ini membuat mereka ta'ajub, li'anna islama Jariri kana ba'da nuzulil Maidah. Islamnya Jarir ini setelah turunnya ayat Al-Maidah. Apa Al-Maidah? Al-yauma akmaltu lakum. Itu maksudnya. Jadi setelah Futuh Mekah, dia itu terlambat masuk Islamnya, setelah penaklukan kota Mekah. Dan kalau dia masih Islam setelah itu, tentu ayat wudu telah turun duluan ya di Madinah sebelum Futuh Mekah. Ai anna Jariran aslama fis sanatil ashirah. Jarir masuk Islamnya tahun ke-10 Hijriah ba'da nuzuli ayatil wudu, setelah turunnya ayat wudu, allati tufidu wujub, ya, yang memberikan makna ayat tersebut bahwa wajibnya ghusli rijlain, menyapu dua sepatu. Ya, fayakunu hadithuhu mubayyinan, ya, bukan mubayyinan, ya. Jadi hadis itu sebagai penjelas atas ayat. Hadis sebagai penjelas tentang, kalau di ayat disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, itu diperjelas oleh hadis tentang menyapu sepatu. Artinya bolehnya tidak menyapu dua kaki, tetapi menyapu dua sepatu. Ail muradu bil ayah, yaitu yang dimaksud dengan ayat ijabul ghusli, bolehnya mencuci kaki, ya, kebolehan mencuci kaki li ghairi sahibil khaffi, bagi orang yang tidak pakai sepatu. Jadi ayat tentang wa arjulakum ilal ka'bain itu mencuci kaki bagi yang tidak bersepatu. Wa amma sahibul khaffi, sedangkan orang yang pakai sepatu, ya, fa faraduhul apa nih bacanya? Faradhu, ya. Fa faradahul mashu, maka maksud wajibnya menyapu kaki itu adalah wajibnya menyapu sepatu. Fatakunus sunnatu mukhassisatan lil ayah, maka hadis itu, sunnah itu mentaksis ayat, mengkhususkan ayat. Jadi ayat yang menyebutkan wa arjulakum ilal ka'bain itu ditaksis, bukan dirobah, bukan diganti, ya kan? Bukan maksudnya mengganti mencuci kaki, tidak dicuci, ya, diganti dengan, bukan. Makna mencuci kaki itu juga, ya, dengan makna khusus dimaknai oleh hadis sebagai menyapu kedua sepatu. Cuman ingat, ya, yang dimaksud menyapu dua sepatu ini orang yang memakai sepatunya tidak lepas sehari semalam. Jangan mengada-ada begini. Mau wudu dia pakai sepatu, lalu dia sapu sepatunya, lalu dia mau sholat dia lepas lagi sepatu, dia sholat. Itu main-main namanya, ya. Bukan begitu, ya. Nanti kalau ada yang punya pengertian begitu, dia tidak pakai sepatu nih, mau wudu dia kan pakai sepatu dulu, lalu dia wudu lah. Setelah itu dia mau sholat, dia lepas lagi sepatunya, batal. Batal apa? Batal menyapu dua sepatu, jadi batal. Paham nggak maksudnya nih? Sama dengan orang yang masih suci, dia udah berwudu. Ketika berwudu, dia menyapu dua sepatu.
dan dia belum hajat, belum batal, belum kentut, belum pipis. Sekarang dia lepas sepatunya, gimana cara wudunya? Cara wudu seperti biasa? Boleh seperti biasa. Tapi boleh nggak dia cuman cuci kaki doang? Boleh, asalkan dia suci ketika itu. Yang batalkan cuman menyapu sepatu. Maka itulah yang diganti dengan mencuci dua kaki. Tapi kalau dia mau mengganti dengan wudhu yang baru sempurna juga boleh. Paham gak nih maksudnya? Ini sambil ngantuk ini, supaya ini nggak dianggap main-main nyapu sepatu ini. Misalnya nih dari kampus nih, Muammar di kampus sudah, tahu-tahu dia mau sholat zuhur di kampus, akhirnya dia buru-buru niatnya nanti sholat pakai sepatu. Dia wudhulah di luar masjid, lalu dia sapu sepatunya, lalu dia mau sholat, ternyata nggak boleh pakai sepatu masuk masjid lah. Mau sholat di mana bagian yang bisa pakai sepatu? Akhirnya dia lepas sepatu, langsung sholat, boleh nggak? Nggak boleh, dia harus cuci dulu kakinya dengan air, walaupun tidak diawali dengan membasuh muka lagi, selagi dia belum buang angin, selagi dia belum hadas. Paham? Nah, tapi kalau lagi pakai sepatu tadi udah kentut, ya berarti harus dari awal, wudunya dari awal seperti semula. Nah, ini bisa berlaku bagi orang buru-buru dan ketika dia sholat tetap memakai sepatu. Jadi menyapu dua sepatu itu menjadi batal kalau sepatu dilepas. Yang batal bukan wudunya, batalnya adalah menyapu dua sepatunya. Sehingga orang tadi masih tetap dalam keadaan wudu. Kalau dia lepas sepatunya, dia hanya mencuci dua kaki saja. Tapi kalau dia mau ulang dari awal wudu, ya nggak apa-apa juga. Ya. Masyru'iyatul masih alal jawribain. Nah, sekarang kaos kaki. Bagaimana kaos kaki? Disyariatkannya menyapu dua kaos kaki. Pendek nih, ayo siapa yang baca nih? Satu paragraf aja, nanti berarti ini nomor 2 ini 2 orang yang baca. Silakan. Masyru'iyatul mashi 'ala jawrabain. Yajuzul mashu 'ala jawrabain. Wa qad ruwiya dzalika 'an katsirin minas sahabah. Qala Abu Dawud wa masaha 'ala jawrabaini Ali bin Abi Thalib wa bin Mas'ud. Kenapa dibaca Aliyu? Ali. Aliyu ya? Ya. Jadi ini enggak disakal enggak, lisikal enggak? Enggak ya? Ya udah. Wa bin Mas'ud wa Barra'u bin Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah wa Sahl bin Sa'id wa Amr bin Huraisin. Huraisin ya? Harisin apa Huraisin? Huraisin ya apa? Baru ya dzalika an Umar bin Al-Khattab. Umarib. Umaro ya. Ibninya yang jadi kasroh. Umar bin Al-Khattab wa bin Abbas intaha. Wa ruya aidan an Ammar wa Bilal. Imar. Fi'alun. Imarun. An Immar wa Bilal bin Abdillah bin Abi wa Abi Awfa wa bin Umar wa fi tahdibi sunani ibni Qayyim an ibni Munzir anna Ahmad nassa ala jawazil masih ala jawrabaini wa hadha min insafihi wa adlihi wa innama umdatuhu haula'i sahabatu radhiyallahu anhum wa sarihul qiyas wa inna la yadharu bainal jawrabaini wal khuffaini farqun mu'akkil
yasihu an yuhalal hukmu alaihi wal mashu alaihi ma qawlu aktsari ahli al-ilmi. Intaha. Wa mimman ajazal masha alaihi ma Sufyan as-Sawri wa Ibnu Mubaraki wa Ata wal Hasan wa Sa'id bin Musayyib. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammadun yajuzul mashu alaihi ma idza kana sakhinaini la yashifani amma tahtahuma. Wa kana Abu Hanifah la yujawizul Yujawizu la yajuzul masha ala jawrabil safiri summa raja'a ila jawaz. Oh, yujawizu ya, memperbolehkan gitu. Coba terus. Qabla mawtihi bi salasati ayyamin aw bi sab'atin wa masaha ala jawrabayhi sakhinaini fi maradihi wa qala li uwadih fa'altu ma kuntu anha anhu wa anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala jawrabaini wa na'laini. Rawahu Ahmad wa Tahawi wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun wa dha'afahu Abu Dawud wal mashu ala jawrabaini kana huwal maqsud wa ja'a al mashu ala na'laini taba'an. Ya. Masyru'iyatul masih 'alal jawrabain, disyariatkan pula menyapu dua kaos kaki. Yajuzul mashu 'alal jawrabain, diperbolehnya menyapu dua kaos kaki. Wa qad ruya dzalika 'an katsirin minas sahabah, banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Qala Abu Dawud berkata, wa masaha 'alal jawrabaini 'ala Ali ibn Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud wal Barra bin Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah wa Sahl bin Sa'ad wa Amr ibn Huraits wa riwayat dzalika an Umar bin Al-Khattab wa Ibnu Abbas. Intaha. Enggak usah saya terjemahkan ya. Wa riwayat aidan an Imarin wa Bilal ibn Abdullah ibn Abi Aufa wa ibn Umar. Wa bi Tahdhibis Sunan, di sini aja. Dan di dalam kitab Tahdhibis Sunan karya Ibnu Qayyim an Ibn al-Munzir dari Ibnu Munzir, anna Ahmada nassa ala jawazil mashi ala al-jawrabain. Imam Ahmad telah mencatat ya nas-nas tentang bolehnya menyapu dua kaos kaki. Wa hadza min insafihi wa adlihi, dan ini keputusan beliau menulis dari perawi-perawi yang insafihi wa adlihi, perawi-perawi yang kokoh dan adil. Wa innama amdatuhu haula'i sahabatu radhiyallahu anhum, dan sungguhnya ya pondasinya adalah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini ya. Pondasinya adalah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum wa sarihul qiyas, dan jelasnya qiyas dan kuatnya qiyas. Fa innahu la yazharu bainal jawrabaini wal khufaini, maksudnya tidak ada beda antara kedua kaos kaki dan kedua sepatu ya. Farqun mu'asarun, enggak ada perbedaan berarti. Yasihu ayyuhalal hukmu alaihi, maka hal tersebut membolehkan hukum atasnya. Jadi kalau menyapu dua sepatu boleh, begitu juga menyapu dua kaos kaki. Jadi Imam Ahmad di sini memakai kias, mengkiaskan sepatu dengan
kaos kaki sebagai sama-sama penutup kaki ya. Maka hukumnya pun tidak beda. Wal masu alaihima qaulun, dan menyapu keduanya adalah, nyapu sepatu dan kaos kaki adalah qaulu aksari ahli ilmi, pendapat mayoritas para ulama. Intaha, titik. Wa mimman ajazal masha alaihima, dan diantara, jadi ajaza tadi yang dibaca jawiz itu dari ajaza, bukan dari jaza ya, ajaza jawizu. Dan diantara para ulama-ulama yang membolehkan menyapu keduanya, menyapu kedua sepatu, menyapu kedua kaos kaki, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, atau Hasan Al-Hasani, Hasan Al-Basri maksudnya, wa Sa'id Ibnu Musayyab ya, wa Sayyid Ibnu Musayyab. Wa qala Abu Yusuf berkata, wa Muhammadun, dan juga Muhammad berkata, ya juzu. Kamu baca tadi ya juzu ya. Ya juzul mashu alaihima idza kana sakhinain, apabila kaos kakinya sakhinain, tebal, kaos kaki yang tebal, la yashfani amma tahtiha, amma tahtahuma, tidak terlihat ya di balik keduanya, maksudnya bukan kaos kaki transparan. Kalau transparan nggak boleh, tipis. Tapi kaos kaki yang tidak terlihatnya kulit kaki, boleh tuh menyapu kedua kaos kaki. Menyapu kedua kaos kaki bukan membasahinya ya, bukan sampai basah, tapi diambil air, dibersihkan 3 kali, disapu. Jadi bukan dengan air yang digenangkan di tangan. Kalau begitu ya membasah itu bisa penyakit, gatal-gatal kulitnya nanti. Jadi air tidak menyentuh kulit ketika, kalau dia tipis walaupun dikit nanti kena kulit. Nah itu jangan, itu tidak boleh nyapu dua kaos kaki kalau kaos kakinya transparan, tipis, atau bolong-bolongannya terlihat kulit. Kalau ditarik kaos kakinya, lihat bolongan-bolongannya itu, pori-pori kaos kakinya terlihat kulit dari luar. Itu nggak boleh. Itu syarat kaos kakinya ya. Wa kana Abu Hanifah la yajaw, kamu baca apa tadi? La yajawizul masha. Oh, dari tidak memperbolehkan menyapu alal jawrabis sakhin, menyapu atas kaos kaki tebal. Summa raja'a ilal jawaz, kemudian dia kembali kepada membolehkan. Jadi pertama pendapat lamanya Abu Hanifah melarang, tidak boleh. Pendapat barunya boleh, berubah pendapat. Ya. Kapan dia berubah pendapat? Qabla mautihi bisalasati ayyamin aw bisab'atin. Ketika 3 atau 7 hari sebelum wafatnya. Jadi sempat sakit-sakitan, lalu beliau pakai kaos kaki. Beliau merubah pendapatnya bahwa yang tadi tidak boleh menyapu kaos kaki sekarang menjadi boleh. Itu karena memang ada keperluan ya. Wa masaha ala jawrabaihi, lalu beliau menyapu kedua kaos kakinya as-sakhina ini yang tebal, fi maradihi, saat beliau sakit. Wa qala li uwadihi, beliau berkata kepada para penjenguknya, orang yang jenguk beliau sakit, fa'altu ma kuntu anha anhu, saya mengerjakan apa yang dulu pernah saya larang, kata Imam Abu Hanifah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masa'al al-jawrabaini wan na'lain, wa rawahu Ahmad wa Tahawi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyapu kedua kaos kakinya dan sendalnya. Nah, sendal juga disapu. Tapi belum selesai penjelasannya. Rawahu Ahmad, Tahawi, Ibnu Majah, Tirmizi. Wa qala haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih.
Paham kalian maksudnya hadis hasan sahih? Apa maksudnya? Hadis ini hasan menurut satu kaum, hadis sahih menurut satu kaum. Itu kan? Mana kedua apa? Hadis sahih li ghairihi. Apa maksudnya kalau Imam Tirmizi berkata hadisun hasanun sahihun? Dua pengertian. Pertama, sahih li qaumin wa hasanun li qaumin akhar. Tuh. Yang kedua, hasan sahih maksudnya adalah hadis sahih li ghairihi. Jelas tuh, Yun? Jelas, ya. Wa dha'afu Abu Daud, tapi Imam Abu Daud mendhaifkan hadis ini. Wal mashu 'alal jawrabain. Nah, wal mashu 'alal jawrabaini kana huwal maksud. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah menyapu dua kaos kaki. Wajah al-mashu 'alan na'lain taba'an, sedangkan menyapu dua sendal itu hanya ngikut. Sendal itu kan cuma dijepit di antara jempol dan kelingking lalu kelihatan semua. Nah, kalau orang tidak pakai kaos kaki, nggak ada syariat menyapu dua sendal. Sendal itu hanya taba'an, kebetulan dia pakai kaos kaki sekaligus pakai sendal. Maka ketika menyapu kaos kaki, sendal terikutkan. Kalau cuma pakai sendal doang tanpa kaos kaki, tidak sah menyapu kedua sendal. Paham? Apanya yang disapu? Garis sendal itu, yang kayak huruf V itu. Ya, jadi yang syariat menyapu dua sepatu dan kedua kaos kaki, sedangkan menyapu dua sendal jepit tidak ada syariat. Adapun ini dikatakan menyapu dua kaos kaki dan sendalnya, sendal itu ikutan doang. Ya, jangan sampai nanti orang pakai sendal jepit nggak mau basuh kaki, dia sapu, dia sepanjang garis sendalnya aja dia kasih, dia usap. Kenapa? Ada dalilnya menyapu dua sendal. Sendalnya sendal jepit pula. Itunya dari tali pula. Jepitan tuh. Ya. Sendal jepit. Coba nih habis ini. Coba lagi. Satu paragraf lagi dah. Satu paragraf gen. Siapa? Ya, Sal. Yash, kenapa kamu baca yastaro? Yastaru. Ala kulli ma yastaru taru rijalaini kalapa isi wa nahliha wa hiya ma yulafu ala rijali minal ladhi aw fawqal. Itu memang ya, yulafu ya? Hah? Wa hiya ma yulafu. Hah? Yulafu. Kalau kamu baca yulafu itu kayaknya kurang. Maksudnya kan 3 huruf ya. Yulafu kali ya. Ada tasydidnya enggak? Hah? Coba fiilnya apa? Lafa yulafu. Fa'ala yuf'alu maksudnya. Fa'ala yuf'alu enggak ada. Yaf'ulunnya. Hah? Yaf'ulu. Yalafu kalau gitu. Ada fa'ala. Kalau dia yuf berarti lil majhul. Oh ya bisa ya, ini lil majhul ya. Oh dipakaikan pada kaki ya begitu. Oh iya betul. Ma yulafu ala rijli, yang dipakaikan pada kaki. Terus
بغيرهما ونحو Nggak ذلك. usah nangis, biasa aja. قال ابن تيمية Nah, qala Ibnu Taimiyah والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما إصابة البرد وإما تأدي بالحفائف وإما تأدي بالجرح فإذا jazal mashu 'alal khufain فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين وعلى اللفائف بطريق الأولى ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع إلى أن قال فمن تدبر ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها انتهى وإذا كان بالخف أو الجورب خروج فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس بالعادة. قال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروج كخفاف الناس ولو كان في ذلك خطر لورد ونقل عنه. Urida wa nukila anhu. Ya. Urida nukila. Wa kama yajuzul mas'u 'alal jawrabain, sebagaimana bolehnya menyapu kedua kaos kaki, yajuzul mas'u 'ala kulli ma yastarur rijlain, maka boleh juga menyapu semua yang menutupi kedua kaki. Ya, kalafaifi, seperti perban. Kalau luka kan, orang yang luka lalu diperban kakinya, nggak usah buka perban, maka sapu perban, bukan sapu kufain, bukan jawrabain, tapi lafaif perban. Maksudnya dijamakkan begini, bisa dia di jempol. Nah, gimana caranya itu? Jempolnya luka, tetap ya, yang lainnya tetap diratakan air wudhu. Nah, setelah itu ambil air, percikan 3 kali, baru perban di jempol diusap dikit, set. Cukup atasnya saja, jangan kelilingnya. Sebagaimana sepatu cukup punggung sepatunya, bukan sekeliling perban.
nanti air menyerap sampai ke kulit, jadi lukanya makin parah, meruyak dia kalau basah. Cukup nih perban. Ini kan anggota wudhu, bersihin semua nih. Apa kenain semua dengan air wudhu. Usahakan yang diperban jangan. Lalu setelah selesai percikan ambil air, percik 3 kali. Nah, selesainya sekali aja. Nggak usah sekeliling, dibasah malah lukanya makin parah. Kalau dia kena di punggung kaki, ya begitulah perban di punggung kaki itu sisa yang tidak luka dikenakan air, bukan dialiri, tapi dikenakan saja. Diambil air, dibuang, diusap. Jangan dialiri, kalau dialiri nanti meresap ke perban luka itu. Wanah wiha, dan lain selain perban. Wahia ma yulafu 'alal rijlain, yaitu yang dibalutkan kepada kaki. Kenapa? Minal bardi, karena sangat dingin. Jadi kalau sangat dingin orang tidak lagi pakai kaos kaki, malah kain itu dibalurkan atau semacam kain kasa. Lihat petinju nggak? Petinju. Sebelum pakai sarung tinju dia pakai apa tuh? Mungkin itu untuk tinju. Tapi untuk nahan dingin di tempat yang kena musim dingin, mungkin yang begitu dibalutkan ke kaki. Karena dinginnya. Awil khawfil hafai, atau takut lecet. Takut baret misalnya. Fungsi perban itu supaya tidak baret. Awil jarahi, atau luka bihima, kepada kedua kaki. Wanahwi dzalik. Qala Ibnu Taimiyah, wasawabu annahu, yang benar menurut Ibnu Taimiyah adalah yumsahu 'alal lafaifi, ya, disapu kepada perban-perban tersebut. Wahya bil mashi aula minal khufi wal jawrib, itu malah lebih utama daripada menyapu sepatu dan kaos kaki. Kalau orang menyapu sepatu dan kaos kaki karena takut basah atau karena apa alasannya, tapi kalau perban atas luka atau khawatir dingin, karena orang-orang yang sudah tua kalau dingin itu seperti menusuk tulang, ya, kena air, maka itu lebih utama daripada sekedar menyapu sepatu. Jadi walaupun menyapu perban gak ada hadisnya, tapi mengkias dengan menyapu sepatu, maka menyapu perban lebih dibolehkan lagi. Kalau menyapu sepatu saja boleh, apalagi menyapu perban. Jangan sampai ada orang kepalanya retak, pecah, dibalut, ya kan? Lalu dia mimpi basah, kalau suruh mandi wajib, besok mati dia. Kata Nabi, kau pembunuhnya. Nah, jangan, ya, walaupun mandi wajib tetap dibasuh perbannya saja. Jangan dibuka perbannya lalu mandi dengan segala luka-lukanya itu. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, kalau menyapu saja sepatu dan kaos kaki ya boleh, apalagi menyapu perban. Fa innal lafaifa innama tustamalu li hajatin fil 'adah. Biasanya menyapu perban ini digunakan karena kebutuhan tertentu. Wa fi nasiha darar, kalau dilepas dia bahaya. Nah, itu tadi, ya, seperti merban luka. Imma isabatul bardi, ya, wa imma ta'adzi bil hafai, mungkin karena takut dingin atau takut tergores, ya, sakit tergores. Wa imma ta'adzi bil jurhi, karena takut luka. Fa idza jazal mashu 'alal khuffain wal jarbain, ya, kalau boleh menyapu kedua sepatu dan kedua kaos kaki, fa'alal lafaifi bitariqin al-ula, maka memerban dengan berbagai tempat di anggota tubuh, ya, maka itu lebih utama kebolehan menyapunya. Wa man idda'a, dan orang yang mengklaim adanya larangan fi syai'in, sesuatu larangan min dzalik, dari hal tersebut adalah ijma', falaisa ma'hu, ya, tidak ada bagi orang itu illa adamal ilmi, kecuali
karena tidak ada ilmunya orang itu. Wah, ini keras ini berarti. Ya, Sayyid Qutb mengatakan yang mengatakan tidak boleh orang itu enggak ada ilmu. Wala yumkinuhu ay yang kula al man'a an asyrah. Ya, maka dia tidak akan bisa mendatangkan pendapat 10 yang melarang minal ulama'il masyhurin, dari ulama yang masyhur. Kalau memang ada ijma kata dia, minimal 10 ulama ya. Ada nggak dia mampu mendatangkan 10 ulama yang mengatakan tidak boleh menyapu perban? 10 ulama aja, kata Imam siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, 10 ulama yang masyhur ada nggak? Fadlan anil ijma, yang 10 ini akan mencapai ijma. Ila angkala, sampai dia berkata, faman tadabbara alfaza Rasuli sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentadabburi lafaz-lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atal qiyasa haqqahu, ya, haqqahu ilmun, ya, dan mendatangkan qiyas bagi yang layak keilmuannya, annar rukhsata minhu fi hadzal babi wasi'atun, bahwa rukhsah dalam perkara ini sangat luas. Jadi rukhsah keringanan perban di mana, kalau di anggota wudu semua itu rukhsah untuk menyapu perban. Itu rukhsah, itu sangat luas ya, jangan dipersempit ya. Wa anna dzalika min mahasini syariah, dan ini adalah termasuk keindahan syariat Islam. Jadi syariat itu tidak saklek, longgar ya. Jangan dibikin saklek. Ini enggak boleh, mana hadisnya, mana ayatnya. Kita dikasih otak. Kalau sepatu saja boleh diusap, apalagi perban. Keras ini sebenarnya kalimatnya, ini kalimat dari saya sabik ini untuk menantang orang-orang yang mengharamkan menyapu perban. Ini adalah keindahan syariat Islam, wa minal hanifiyah, dan juga termasuk dari kesucian, as-samhah, keluasan, allati bu'itsa biha, yang diutusnya Islam kepadanya, intah, titik. Wa idza kana bil khuffi awil jawrabi kharuqun, dan apabila kondisi sepatu atau kaos kakinya robek, fala ba'sa bil masyi alaihi, maka tak apa-apa tetap menyapu sepatu atau kaos kaki itu. Wa madama yalbisu fil adah, selagi ya selalu dia pakai sesuai adat. Secara adat dia memang pakai yang robek-robek. Kadang ada yang pakai sepatu robek ya, karena kismin nggak bisa ganti-ganti, dia tetap boleh menyapu sepatu. Qala Tsauri, Imam Ats-Tsauri berkata, kanat khafaful muhajirin wal ansar la taslamu minal kharuqi ka khafafin nas. Kanat khafaf, ya, para muhajirin itu bersepatu, ansor juga bersepatu, tidak selamat dari robek sepatunya itu sebagaimana sepatu-sepatu orang lain. Falau kana fi dzalika khazar, kalau robeknya sepatu itu menjadi sebuah halangan untuk menyapu sepatu, la wurida wa nuqila anhum, pastilah banyak wurida, banyak hadis yang keluar, wa nuqila, dan banyak hadis yang disandarkan anhum, dari mereka. Tuh. Kalau sepatu robek menyebabkan tidak boleh menyapu sepatu, pasti banyak hadisnya, baik hadis dari Nabi maupun kalau disebut urida dan Nabi, nukila dari sahabat. Pasti ada, tapi nggak ada berarti boleh sepatu bolong menyapu sepatu. Tuh. Cuman tadi kalau kaos tipis yang memperlihatkan bayang-bayang kulit kaki, itu nggak boleh. Tipisnya itu akhirnya kalau dipakai warna kulit kaki kelihatan, itu nggak boleh. Tapi kalau tebal tidak terlihat warna kulit kaki, itu boleh. Ya.
Kalau kaos sepatu bola ya boleh lah. Sekarang tapi sekarang ada yang produk tipis-tipis ya. Kalau dia dipasangkan kayaknya kulitnya ada kelihatan, ada. Nah itu nggak boleh menyapu kaos kaki yang itu. Kalau terlihat warna kulit kakinya. Oke, ya. Berarti baru 2, karena 2 ini panjang sekali sampai 2 paragraf, setiap paragrafnya itu setengah halaman. Nanti kita lanjut yang ketiga, 4, 5, 6, 7 pada pertemuan berikutnya. Tolong setiap yang dipelajari itu jadikan pengetahuan yang mungkin ya, sehingga nanti pas ditanya jemaah kalian bisa jawab. Saya banyak beruntung nih baca ini nih. Pas jemaah nanya-nanya, kebetulan tadi lama konsultasinya, dia ribut dengan perdebatan jalalah, ya hewan makan kotoran. Saya bilang haram selagi dia masih sebut jalalah. Mana dalilnya? Saya foto aja yang jalalah di sini. Nah ini hadisnya. Arti hadis ini saya tidak artikan kata per kata, tapi maksudnya saya bilang haram mengkonsumsi hewan pemakan kotoran apapun jenisnya, kecuali setelah dipisahkan dari tempat dia makan. Misalnya dia lele hidup di bawah tempat berak, tung aja dia tangkap dulu lelenya, ya pisahin sehari semalam. Kira-kira yang dia makan lama sudah keluar, kasih makan baru. Makannya itu kasih makan makanan ikan yang tidak haram, yang halal. Nah, setelah keluar kotorannya dari makanan kedua, nah berarti sudah halal dia. Lihat di situ. Jadi pas kita lihat taruh di kolam jernih, di wadah jernih si lele itu, kita kasih jangan kasih makan dulu, keluar kotorannya, kasih makan. Setelah itu kembalikan ke air yang bening. Nah besok pagi kalau sudah kotor lagi, berarti sudah keluar kotoran kedua dari makanan yang halal. Sudah halal dia. Pisahkan dulu dalam satu kali satu kali metabolisme ya. Nah, jadi halal. Tapi kalau baru nyemplung pas orang itu ditangkapnya pula kan, itu dipakai langsung. Itu yang disebut jalalah. Nah saya beruntung, saya nggak perlu mana dalilnya, saya foto saja. Saya foto, saya terjemahkan sedikit maksudnya. Orang langsung terima, padahal dia masih ribut-ribut berdebat tuh berdua tuh, lagi ribut berdebat. Kalau udah lihat tulisan tanpa ini, langsung terima. Oh iya, ya Ustaz, kalau begitu katanya, langsung aja terima dia. Enggak dia ada nggak khilafiahnya, ada nggak? Padahal ini dari perdebatan antara orang yang mau bisnis usaha lele yang makan kotoran. Tapi kalau ada lele yang makan tidak kotoran, kenapa kita harus usaha lele yang makan kotoran ya? Kadang orang ini melihat boleh tidak bolehnya aja, nggak ada faedah yang makan kotoran itu, ya. Dari makanan itu menyebabkan rusaknya daging. Yang bergizi itu yang tidak makan kotoran, yang makannya tidak kotoran itu bagus gizi makanannya. Ya. Oke, demikianlah, kita tutup dulu, nanti kalau yang tanya setelah kita tutup. Silakan. Cepatlah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.